Teman-teman, kita mungkin sering mendengar polisi menahan tersangka atau jaksa menahan tersangka. Sebenarnya apa alasannya penyidik atau jaksa atau hakim menahan tersangka itu? Semuanya diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Semua ada di sana. Sekarang teman-teman, kita akan coba bahas secara sederhana saja. Begini, prinsipnya penanganan perkara tindak pidana itu harus cepat, sederhana, dan murah. Tidak boleh lama-lama, tidak boleh sulit-sulit, dan biayanya harus seringan mungkin. Itu prinsipnya. Nah, menahan orang itu kan makan biaya. Dia harus dikasih makan oleh negara ya. Belum lagi terkait hak asasi manusia. Karena menahan orang itu kan merampas kemerdekaan orang dengan paksa gitu. Tadinya dia bebas, dia harus ditahan. Padahal masih dalam proses penyidikan. Dia belum tentu bersalah. Sehingga KUHP sangat ketat mengatur tentang penahanan ini. Tidak boleh ditahan sembarangan orang meskipun sudah jadi tersangka. Artinya sangat selektif. Sangat benar-benar jika diperlukan orang ditahan. Nah, untuk itu syaratnya ada dua macam dia. Yang pertama syarat objektif dia, yaitu sudah ditetapkan oleh undang-undang, antara lain ancaman pidana yang dituduhkan kepada tersangka itu harus 5 tahun ke atas. Kalau ancaman pidananya di bawah 5 tahun, maka dia tidak bisa ditahan. Memang ada juga kasus yang ancamannya di bawah 5 tahun bisa ditahan, tapi tertentu pasalnya gitu. Tapi secara umum harus ancaman hukuman 5 tahun ke atas. Itu syarat yang pertama. Syarat kedua, pertimbangan penyidik atau kita sebutlah teori kekhawatiran atau kekhawatiran penyidik. Kekhawatiran itu apa? Khawatir melarikan diri, khawatir mengulangi perbuatannya, khawatir menghilangkan barang bukti. Kira-kira seperti itu. Jadi selain daripada persyaratan 5 tahun tadi, kemudian pertimbangan kekhawatiran penyidik. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tentunya kekhawatiran penyidik ini harus dibuktikan ya, bahwa memang anak ini akan melarikan diri gitu, atau akan mengulangi perbuatannya, atau akan menghilangkan barang bukti. Ada buktinya gitu, ada indikasi ke arah sana gitu. Saya ulangi sedikit ya. Yang ditahan itu kan harus orang tersangka. Saksi gak boleh ditahan, harus tersangka. Nah, tersangka ini syaratnya menetapkan orang jadi tersangka harus minimal ada 2 alat bukti. Nah, demikian juga kekhawatiran tadi harus minimal 2 alat bukti bahwa memang si tersangka ini dikhawatirkan gitu, melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti. Indikasinya harus jelas. Jadi tidak boleh kekhawatiran penyidik atau jaksa atau hakim ini hanya karena kepribadiannya saja, tapi tanpa alasan. Itu tidak boleh orang ditahan. Apalagi demi kepentingan pribadi supaya dapat uang gitu, ditakut-takuti untuk ditahan. Itu sama sekali tidak boleh. Harus benar-benar memang urgen dia penahanan ini. Lalu orang kalau sudah ditahan segera harus diperiksa. Minimal 1 hari setelah ditahan dia langsung diperiksa. Nah, kemudian penahanan ini ada masa waktunya, teman-teman. Ya, kalau di penyidikan dia maksimal 60 hari, ya kan. Dalam waktu 60 hari penyidik tidak bisa melengkapi berkasnya, belum dinyatakan lengkap oleh jaksa, belum bisa naik ke penuntutan, maka si tersangka harus dilepaskan demi hukum. Nah, untuk itu kan penyidik harus memanfaatkan waktu yang diberikan kepada mereka untuk menahan tadi, benar-benar dimanfaatkan, bukan dibuang-buang begitu saja. Harus segera. Karena ingat, tadi kita prinsipnya tadi kan cepat, murah, dan sederhana kan. Yang tidak kalah pentingnya kita harus tahu penahanan ini bukan hukuman. Jadi orang ditahan
agar penyidikannya menjadi lancar, itulah. Bukan untuk menghukum orang itu atau membuat supaya efek jera, tidak. Efek jera atau hukuman itu nanti setelah putusan hakim ya. Kalau penahanan di dalam tahap proses hukum itu bukan hukuman. Supaya cepat prosesnya ditahan dia, tapi dengan pertimbangan yang sangat ketat tadi. Jadi kesimpulannya teman-teman, orang ditahan harus benar-benar urgen agar perkara ini cepat selesai gitu loh. Jadi bukan karena hal lain, untuk nakut-nakuti atau untuk mendapatkan uang, sama sekali tidak boleh. Harus benar-benar kepentingan penyidikan dia. Itu pun harus benar-benar seleksi. Karena penahanan ini adalah upaya paksa yang terkait dengan hak asasi manusia. Begitu.